warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen Bangka Belitung, apa kabarnya? Semoga saya wajar dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, saya Haryono di Bincang Santai bersama narasumber kita. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Edi. Oke Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Yono, bagaimana kabarnya? Sehat semua. Tapi sebelum melanjutkan sesi berikutnya, jangan lupa di follow, kemudian di like, love-nya ditekan, kemudian komen, sangat kita butuhkan Pak Edi ya. Oke. Ya Pak Edi, kita ketahui bersama bahwa ketahanan pangan ini merupakan ya dasar kebutuhan dasar setiap manusia untuk hidup ya gitu ya. Ya Pak Edi ya. Nah, jadi di ketahanan pangan 2024 ini di Bangka Belitung bagaimana kalau menurut pandangan Pak Edi? Ya, jadi pemirsa apa netizen, Ya. jadi ketahanan pangan ini wajib dilakukan di setiap daerah, karena mana ketahanan pangan itu terpenuhinya pangan bagi suatu negara atau wilayah itu, baik dari mulai tingkat perseorangan sampai dengan yang tercermin itu tersedianya pangan yang cukup. Ini baik itu berasal dari daerah maupun importasi. Jadi ini kalau itu sudah dilakukan artinya daerah itu cukup ketahanan pangannya cukup. Tetapi apakah daerah itu akan terus-menerus menggantikan daerah lain? Dalam kondisi tertentu barangkali nanti ada fluktuasi harga yang cukup tinggi pada saat mungkin kalau kita datangkan melalui itu laut dan sebagainya, begitu itu mungkin transportasi tidak lancar dan sebagainya, maka berpengaruh kepada daerah yang itu konsumsi mengharapkan dari daerah lain. Maka diharapkan yang baik itu adalah bagaimana meningkatkan ketahanan pangan dari sisi penyediaan di daerah itu sendiri. Iya, tapi kita di Bangka Selatan ya, saya tanya sama Mbak Google nih, masalah ketahanan pangannya, di situ swasembada pangannya di padi ya, Pak Edi ya? Ya, dari sisi pangan pokok padi, kita tumpuannya di Bangka Selatan. Bangka Selatan, desa Rias ya Pak Edi ya? Dan desa-desa lainnya. Iya. Yang membantu kita. Jadi Pak Edi ya, dalam ketahanan pangan ini ada faktor-faktor pendukungnya ya, antara lain misalnya ya kesediaan pangan. Itu gimana maksudnya ini? Ya, kalau kita bicara pangan pokok, kita fokus kita batasin ke beras. Iya. Pangan pokok beras. Kita Bangka Belitung ini baru mencukupi tidak lebih dari 30%. Berarti masih masuk ya? 80-70% masih dari luar ya, yang perlu kita tingkatkan karena potensinya ada. Jadi potensinya ada. Tinggal bagaimana partisipasi masyarakat utama petani untuk kita terus berupaya, berusaha dan terus bekerja mengolah dan menanam kembali lahan-lahan sawah kita yang sebagian masih ada yang belum diolah dan belum ditanam. Itu yang perlu kita sampaikan, kita dorong sehingga nanti dalam rangka untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah masing-masing itu dengan langkah-langkah seperti itu. Iya. Jadi gini Pak Edi ya, di Bangka Belitung ini kan untuk potensi sumber daya alamnya lumayan yang mendukung Pak Edi ya. Apalagi saat ini untuk para petani ya, di sini masih banyak bisa mencari lahan-lahan baik itu pekarangan atau kebun dia ya. Untuk padi lah ya, itu kan ada khusus sawah ibaratnya. Tapi kalau kita menggarap untuk penanaman cabai gitu kan, ini kan bisa mendapat cuan bagi mereka gitu Pak Edi ya. Ya, jadi yang perlu menjadi perhatian, usaha budidaya di Bangka Belitung ini tentu tidak semurah di daerah lain yang input produksinya barangkali harganya relatif lebih murah. Apa itu misalnya pupuk,
kompos, dolomit, tenaga kerja. Nah ini di Bangap itu lebih tinggi Pak. Oh gitu ya. Tinggi. Sehingga nanti menghasilkan total dari biaya produksi ini kan menjadi nilai harga dari produksi yang diperoleh. Nah itu tentu memiliki harga yang tinggi. Nah sedangkan di daerah lain itu relatif lebih murah. Makanya itu tantangan di Bangap itu. Petani kadang sekarang nanam timun. Iya. Kadang-kadang timun pun juga masih dari luar. Iya. Karena di sini kalau timun itu harga 1.000, mungkin petani itu berat untuk kembali modal. Tetapi di daerah lain dengan mungkin harga timun itu 1.000 itu sudah untung. Karena diawali dari tenaga kerja yang relatif lebih rendah, kemudian input produksi lain misalnya kompos, pupuk dan sebagainya itu lebih. Nah, ini tantangan di Bangap itu. Bukan berarti kita tidak bisa menanam itu. Jadi hortikultura hampir relatif semuanya bisa, dari mulai buah-buahan sampai dengan kebutuhan itu sayur-mayur semuanya bisa. Juga persoalannya sekarang kita harus bisa menemukan biaya produksi yang relatif bisa bersaing dengan daerah luar, sehingga nanti barang dari luar itu tidak bisa masuk yang akan menjadi kompetitor ya bahasanya ya begitu ya, persaingan harga di provinsi kita ini, sehingga petani kita bisa jalan terus. Kalau petani kita itu panen pertama dia rugi, panen kemudian berikutnya rugi, ya nanti nggak ada lagi yang mau nanam, semua akhirnya barang itu dari luar. Ini yang harus kita jaga keseimbangan ini. Iya. Petani tetap jalan, kemudian tadi juga untung, kemudian harga di masyarakat juga tidak memberatkan. Nah ini Bangap Belitung harus kita jaga seperti itu. Kalau semua barang dari luar karena lebih murah, apa kita nggak ada membela untuk petani kita. Ini penting, saya pikir itu penting juga itu. Oh, iya. Jadi di ketahanan pangan ini ada juga yang namanya akses pangan. Ini apa sih maksudnya Pak ya, akses pangan itu? Ya, jadi kalau kita mau bicara ketahanan pangan itu kan 3 pilar. Iya. Jadi pilar ketersediaan di dalam negeri Bangka Belitung itu baik berasal dari produksi sendiri maupun didatangkan. Ini aspek pertama. Kemudian yang kedua aspek aksesibilitas, aspek keterjangkauan. Ini bagaimana masyarakat bisa mendapatkan barang tadi itu dengan mudah. Kemudian harga terjangkau. Ini juga penting, itu menjadi akses, termasuk pilar yang kedua. Lalu yang ketiga, pemanfaatan, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan bahan pangan yang ada. Nah, yang pertama itu tentu indikatornya dia produksi. Nah, ditambah dengan persediaan yang baik yang ada dari luar itu dijumlahkan semua. Kemudian dibagi dengan kebutuhan. Nah, Bangka Belitung cukup. Apapun komoditinya itu cukup. Jadi dari sisi produksi walaupun itu kecil 20% mungkin, tapi ketersediaannya mendatangkan dari luar daerah ini cukup. Berarti artinya dari aspek pertama ketersediaan itu cukup. Kemudian aspek yang kedua itu kan aksesibilitas. Bagaimana harga diterima oleh petani, bagaimana petani itu mendapatkannya, segala macam. Ini sudah kita mudahkan. Jalan-jalan usaha tani, kemudian bagaimana transportasi segala macam, ini sudah saya pikir aspek kedua ini sudah berjalan. Nah, kemudian yang ketiga itu aspek pemanfaatan. Nah ini indikatornya nanti pola pangan harapan kita. Jadi keberagaman masyarakat untuk mengkonsumsi yang sesuai dengan B2SA itu beragam, bergizi, seimbang dan aman, itu indikator yang ketiga. Jadi pagi ini anak-anak diberikan apa, kemudian siang diberikan apa, dan sore diberikan apa. Tidak selalu harus mahal, tetapi edukasi, kemudian para pelaku utamanya, terutama ibu-ibu, bagaimana memberikan asupan kepada anak-anak, ini penting sekali. Jadi sayur atau mie instan, kan begitu kan? Nah tentu kalau mau mengarah ke asas manfaat, tentu kita sayur katu, sayur bayam, sayur kangkung segala macam. Kemudian proteinnya telur, tahu, tempe dan sebagainya. Nah, boleh mie instan sesekali lah begitu kan, tetapi karena anak suka jangan itu tiap hari,
harus mie instan. Kemudian dengan nasi, mie instan sudah dengan nasi sama-sama karbohidrat. Nah ini tentu tidak sesuai dengan pilar yang ketiga, pemanfaatan tadi. Belum lagi kita buat, tidak harus semua, tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Pisang itu saya pikir murah, kan itu kan. Kemudian pepaya dan sebagainya. Nah ini pilar yang ketiga itu penting. Jadi 1, 2, 3 ini semua kita katakan ketahanan pangan. Ya berkaitan ya. Ya 1, 2, 3 itu ketahanan pangan. Nah, setelah itu dalam rangka meningkatkan produksi supaya kita menjadi daerah yang swasembada, mandiri dan sebagainya, tentu kerja keras. Para petani yang memang hari-hari yang dipikirkan itu langsung terjun ke kebun, terjun ke sawah, ini tolong bantu pemerintah untuk menghasilkan produk-produk pertanian, produk-produk pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan lain-lain. Saya pikir seperti itu. Baik netizen semuanya, sampai di sini dulu di program kita Bincang Santai bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Edi Romdani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.